Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar memahami volume bangun ruang. Ya, dari judulnya saja sudah kita tahu memahami. Jadi rumus-rumus bangun ruang kita harus benar-benar paham. Paham di sini artinya ketika nanti yang dicari bukan volumenya, nanti bisa kita tentukan. Kita bisa mencarinya. Sebetulnya sangat mudah, tetapi bagi sebagian anak yang memang sudah melihat bahwa matematika itu adalah hal yang sulit, maka itu akan terasa sulit sekali. Sebetulnya matematika itu sangatlah mudah ketika kita yang pertama harus punya rasa suka dulu dengan matematika. Baik, langsung saja kita tidak berlama-lama bagaimana memahami volume bangun ruang. Ada tipe-tipe bangun ruang tertentu yang memang rumusnya sudah baku, dan ada yang sebetulnya itu bisa kita ubah sendiri sesuai dengan rumus yang mudah kita pahami. Contohnya yang di sini yang pertama adalah kubus. Ini sudah baku ya. Yang pertama adalah volume kubus. Volume kubus kalau kita lihat atau kita mempelajari dari berbagai buku, volume kita singkat V itu adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Jadi V itu volume, R itu rusuk, rusuk. Jadi volume kubus itu rusuk kali rusuk atau ada yang menyingkatnya volume kubus itu R pangkat 3. Ya. Volume R pangkat 3. Ini rumus volume kubus. Ada yang pakainya sisi, tidak apa-apa itu. Ada yang pakai luas alas kali tinggi, tidak apa-apa karena tingginya itu kan sama, sisinya itu sama. Jadi R kali R kali R. Bagaimana mencari jari-jari jika diketahui volumenya? Ya, ini yang perlu kita pahami. Kita tidak hanya mencari volumenya, tetapi kita juga bisa mencari jari-jarinya. Contoh ya, untuk volume kubus. Contoh, misalkan rusuknya itu sama dengan 3 cm. Volumenya itu berapa? Volume kubus. Nah, ini kan kita harus tahu rumusnya bahwa volume kubus itu sama dengan R kali R kali R atau R pangkat 3. Berarti sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 cm kubik ya, satuan volume. Nah, sekarang dibalik. Bagaimana jika ini yang contoh yang pertama ya. Sekarang contoh yang kedua. Jika volumenya yang sudah diketahui, volume kubus itu sudah diketahui. Misalnya volume kubus itu 125 cm kubik. Yang ditanyakan rusuknya berapa? Nah, kalau kubus itu rumusnya sudah pasti ya. Karena kita pakainya yang V sama dengan R pangkat 3. Nah, kita hubungkan di rumus ini V sama dengan R pangkat 3, berarti mencari R pangkat 3 itu sama dengan V. Ya kan? V sama dengan R pangkat 3, berarti R pangkat 3 itu sama dengan V. Sehingga kita bisa masukkan ke sini. R pangkat 3 itu sama dengan V. Atau V sama dengan R pangkat 3. R pangkat 3 itu belum diketahui. Sama dengan volumenya 125. Yang kita cari R pangkat 3 atau R. Yang kita cari rusuk berarti R. Nah, dalam aturan matematika ini berlaku sifat
balikan antara akar dan pangkat. Kalau kita sudah mengenal pangkat 2, bahwa R pangkat 2 itu sama dengan V, sama dengan A, berarti R itu sama dengan akar pangkat 2 dari A. Sehingga mencari R itu sama dengan, karena ini pangkatnya 3, R berarti akar pangkat 3 dari 125. Nah, sama dengan akar pangkat 3-nya 125 berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya 125, maka jawabannya 5 cm. Dan ini harus paham tentang akar pangkat 3. Nanti bisa pelajari di channel YouTube Sutrisno Channel ya. Nanti bisa dilihat di link berikut ini yang nanti akan saya tampilkan. Ini untuk kubus. Jadi mencari volume itu R pangkat 3, mencari rusuk, mencari R itu akar pangkat 3 dari R. Itu. Sekarang kita ke balok. Oke, balok. Nah, ini yang agak panjang ini karena kita perlu benar-benar memahami volume balok. Yang kedua, volume balok ya, kita lepaskan. Oke. Ini banyak sekali poinnya volume balok. Jadi volume balok, volume itu V, kita tahu volume balok itu P kali L kali T. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, supaya bisa paham, kita tidak hanya mencari V saja, tapi kita bisa mencari P-nya jika diketahui volume dan lebar serta tinggi, mencari L-nya atau mencari T-nya. Ya, contoh. Ini sebuah balok ya. Panjangnya itu misalnya 4 cm. Lebarnya itu 3 cm. Tingginya itu 2 cm. Maka volumenya P kali L kali T berarti sama dengan 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24 cm kubik. Ya. Ini untuk volume ya. Lalu bagaimana ketika yang ditanyakan itu panjang dan diketahui volume? Ya. Ini yang akan kita bahas. Ini perlu pemikiran ya. Misalkan contoh volumenya sama dengan 24 cm kubik. Lebarnya, ini sebuah balok ya. Lebarnya itu 3 cm. Terus tingginya 2 cm. Nah, kita yang ditanyakan sekarang panjang balok sama dengan berapa sentimeter. Nah, caranya kita masukkan rumus V sama dengan P kali L kali T. Yang sudah diketahui kita masukkan. V-nya 24. P-nya belum tahu maka kita tulis P. L-nya belum tahu kita tulis L. L-nya sudah tahu. Tadi berapa L-nya? L-nya itu 3 cm. Kita tulis 3. T-nya itu 2. Nah, kalau kita logika ya, 24 itu P kali 3 kali 2. P-nya itu berapa? Supaya hasilnya 24. Di sini ada tanda sama dengan, ada yang di sebelah kiri sama dengan, ada yang di sebelah kanan sama dengan.
Ya, ada yang di sebelah kiri sama dengan, ada yang di sebelah kanan sama dengan. Dan di sini ada angka yang belum ketahuan. Jika itu sebuah perkalian, maka caranya, karena P itu ada di sebelah kanan sama dengan, mencari P itu adalah angka yang di sebelah kiri sama dengan, yaitu 24, dibagi angka yang di sebelah kanan sama dengan yang sudah ada. Angka yang di sebelah kiri dibagi angka yang di sebelah kanan. Baginya boleh titik 2, boleh per. Angka yang di sebelah kanan sama dengan berapa? Yaitu 3 dan 2. 3 kali 2. Ini khusus perkalian ya. Khusus kalau ininya perkalian. Ya, seperti ini jadinya. P sama dengan 24 bagi, ini 3 kali 2. 24 bagi 3 kali 2 yang ada di sini. Oke ya. Yang di sebelah kiri sama dengan, ini dibagi yang di sebelah kanan sama dengan. Begitu juga nanti ketika yang dicari itu adalah lebar dan tinggi. Sehingga hasilnya sama dengan 24 dibagi 3 kali 2 berapa? 6. Sama dengan 4 cm. Itu bagaimana kalau dicarinya adalah lebar? Sama itu. Kalau yang dicari lebar sama. Misalnya seperti ini ya. Ini contoh soal lagi. Yang C. Volume balok itu misalkan 36 cm kubik. Terus panjangnya misalnya 6 cm. Tingginya 2 cm. Yang ditanyakan lebarnya itu sama dengan titik-titik. Nah, sama caranya kita masukkan rumus V sama dengan P kali L kali T. Yang sudah ada angkanya kita masukkan. V sudah ada 36, P-nya sudah ada 6, L-nya masih belum, berarti L, T-nya itu 2. Sama seperti tadi, yang kita cari itu kan L. Ini ada sama dengan. Maka mencari yang di sebelah kanan sama dengan, yaitu L, itu adalah yang di sebelah kiri sama dengan, yaitu L yang kita cari. Yang di sebelah kiri sama dengan, yaitu 36, dibagi yang angka di sebelah kanan sama dengan, yaitu berapa? 6 kali 2. Sama kayak tadi. Nah, sehingga hasilnya nanti 36 dibagi 12 sama dengan 3 cm. Mudah kan? Nanti untuk tinggi pun juga sama. Ini khusus yang tanda-tanda di sini adalah perkalian. Besok akan saya jelaskan lagi kalau tandanya itu pembagian atau penjumlahan atau pengurangan. Gampang sebetulnya. Tekniknya sangat gampang. Oke, itu. Terus ini untuk latihan sekarang. Untuk latihan. Ya. Untuk berlatih. Yang soal ya. Kita tulis soal. Soal. Volume balok 56 cm kubik. Kita pakai angka yang kecil dulu, yang penting paham. Terus panjangnya itu 9 cm. Lebarnya itu 3 cm. Yang ditanyakan tingginya titik-titik.
Ini nanti yang akan dicari. Mudah, pahami konsep yang tadi nanti akan mudah. Biar itu kita tambahi satu soal lagi. Yang nomor 2, volume kubus itu sama dengan 216 cm kubik. Panjang rusuknya titik-titik sentimeter. Silakan nanti yang bisa tuliskan hasilnya di kolom komentar ya. Silakan pelajari, calon ini sangat mudah. Ini baru part 1, nanti part 2 kita membahas bangun ruang yang lain. Ada limas juga. Nanti juga kalau ada yang bertanya bagaimana jika itu bukan sebuah volume atau itu sebuah luas permukaan, nanti juga bisa kita bahas. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Semangat belajar ya. Jangan lupa yang belum klik subscribe, klik tombol subscribe-nya, like dan share ke teman-teman untuk berbagi manfaat kepada orang lain. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.